Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 4 Agustus 2021. Jamnya sekarang jam 12.29 waktu Indonesia bagian Barat ya. Jadi saya bikin videonya waktu sesi 1 break ya. Untuk hari ini dan besok tanggal 5 Agustus 2021 ya. Jadi kalau harian biasanya untuk berlaku untuk 2 hari ya, hari ini dan besok. Bukan berarti lusanya nggak berlaku, enggak ya. Lusanya nanti kita update lagi dengan analisa saham yang lebih baru lagi ya, seperti itu ya. Cuma sebelum saya mau membahas sahamnya ya, saya mau menjelaskan ya, karena ada beberapa komentar dan juga ada beberapa yang bilang ya, katanya saham-saham yang dibahas di analisanya YouTube-nya Pak Sunar itu di channelnya Saham Profit adalah saham-saham yang sudah naik kok dibahas ya, terang aja pasti bagus ya, seperti itu ya. Tapi saya ingin meluruskan dulu ya, bukan karena sudah naik terus saya bahas, enggak ya. Kalau kita lihat di channelnya YouTube Saham Profit ya, ketika kita masuk ke youtube.com terus kemudian slash saham profit ya, di sana yang di bagian tengah-tengah ya, ini saya tunjukkan langsung di bagian tengah-tengahnya. Di sini ada tulisan analisa saham mingguan dan harian. Jadi ada playlistnya ya, analisa saham harian dan analisa saham mingguan. Mingguan ini biasanya saya informasikan yang ini yang untuk minggu ini ya, yang ini untuk minggu sebelumnya, ini minggu sebelumnya lagi ya. Jadi ini playlistnya sudah saya sediakan. Nah, saham-saham yang sudah naik ya, yang hari ini nanti saya bahas kembali ya, itu bukan karena sudah naik saya bahas, enggak ya. Ya memang saya bahas karena saya ingin melanjutkan yang sebelumnya ya. Jadi kelanjutannya bagaimana setelah naik ya, apakah masih bisa naik lagi, atau kalau mau buy kira-kira buy-nya di mana, kalau sudah punya pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya di mana ya, seperti itu ya. Contohnya ya, ini saya contohkan 3 saham terakhir ya, 3 saham pertama ya, BBKP ya. Hari ini kan BBKP naik tinggi ya. Nah, Bapak Sunar itu berarti sudah naik kok dibahas gitu? Enggak ya, karena saya di mingguannya saya sudah bahas mengenai BBKP ya. Jadi kalau kita klik di linknya analisa saham mingguan, ini playlistnya sudah ada untuk BBKP ya. Ini saya sudah post tanggal 31 Juli 2021. Sebelum dia naik, dia masih sideways, saya sudah bahas ya. Jadi ini garis-garisnya sudah saya berikan, tinggal ikutin aja kalau mau ikutan buy ya, seperti itu ya. Karena saya sudah sebutkan sidewaysnya lumayan bagus, apalagi ada upgrade ratingnya ya dari Fitch Rating ya, lembaga pemeringkat kredit Fitch ya. Nah di Fitch ratingnya kan dia sudah dinaikkan dari AA minus ke EE ya. Ada kemungkinan karena sentimen itu ya, seperti itu ya. Ya bisa saja karena berita lain, saya nggak tahu ya. Karena saya lihat yang terakhir ya, ratingnya sudah mulai ada perbaikan dan naik ke AAA ya, EEE ya kalau bahasa Indonesia 3 triple E ya. Ratingnya sudah lumayan bagus. Sebelumnya memang BBKP ini dia bermasalah ya, seperti itu ya. Kemudian nanti saya bahas juga mengenai BBYB ya. Jadi BBYB ini juga saya sudah bahas di analisa saham mingguan ya. Ketika dia waktu itu masih harga 840 ya, untuk BBYB-nya ya. Saya katakan masih bisa naik lagi enggak? Itu garis-garisnya sudah saya berikan ya untuk BBYB ya. Bahkan kemudian saya lanjutkan di analisa saham harian juga ya, seperti itu ya. Jadi bukan karena sudah naik terus saya bahas hari ini, jangan salah paham ya, seperti itu ya. Karena sebelumnya memang saya sudah bahas. Jadi memang kalau dilihat dari view-nya analisa saham mingguan itu biasanya lebih sedikit daripada analisa saham harian. Orang lebih suka mungkin lebih suka yang cepat ya. Jadi beli hari ini jual besok ya. Jadi lihatnya di analisa saham harian. Padahal di analisa saham mingguan itu ada beberapa saham yang masih belum naik, yang masih cukup bagus ya. Jadi saya harap sih rajin menonton juga yang analisa saham mingguan. Berikutnya lagi yang nanti saya bahas ya nanti ya mengenai sebentar Sen ya, seperti itu ya. Sen ini juga sudah saya bahas ya di analisa saham mingguan. Ini tanggal 1 Agustus saya postnya ya. 1 Agustus kan hari Minggu masih ada. Seperti itu ya. Itu saya sudah bahas. Jadi garis-garisnya sudah saya berikan. Tinggal kalau mau cek ya, kita tinggal turun aja ke chapternya ya. Di bawah ini deskripsi ini kan ada chapternya. Jadi kita tinggal klik aja, kita pilih aja ya. Contohnya ini ya. Ini kan ada chapternya di sini. Nah ini kan kita bisa pilih aja ya. Seperti ini BBKP, kita tinggal klik aja seperti itu ya. Jadi langsung to the point. Jadi analisa saham saya itu langsung to the point ya. Jadi saya nggak pakai clickbait sekali. Kan ada beberapa channel ya dia pakai clickbait. Oh asing net buy besar, atau perusahaan ini labanya berapa persen naik gitu ya.
Nah, tapi kan dia nggak sebutkan sama apa langsung ya di depannya. Kalau saya langsung sebutkan di depan, jadi nggak membuang waktu Anda ya. Terus saya juga nggak pernah pakai clickbait pasang fotonya Lo Keng Hong di thumbnail ya, atau pakai kata-kata keyword Lo Keng Hong beli saham ini dan sebagainya ya. Jadi langsung saya murni analisa saham independen ya. Jadi saya nggak mencatut nama orang lain atau investor lain dan sebagainya ya. Karena saya fokusnya murni ke pergerakan harganya, analisa teknikal, jadi bukan berdasarkan bandarmologi dan lain-lain ya. Kurang lebih cukup sekian ya, saya mau meluruskan aja. Jadi jangan lupa disimak ya, ini ada playlistnya di analisa saham mingguan ya kan. Ini playlistnya sudah disediakan. Sebentar, ini analisa saham minggu harian, itu untuk analisa saham harian ya. Biasanya ada dua parts ya, dua bagian satu dan bagian kedua ya, karena saya pisahkan. Biasanya sekitar 16 saham ya, totalnya 2 video ya. Kemudian ini analisa saham mingguan. Jadi kalau analisa saham mingguan itu lihatnya kalau ada waktu ya 1 minggu terakhir ya untuk minggu ini, atau kalau ada waktu lagi ya 2 minggu terakhir ya. Kadang-kadang memang 2 minggu lalu sudah dibahas tapi nggak langsung naik ya. Ya mungkin 2 minggu kemudian dibahas ya. Sampai 3 minggu lah paling banyak ya. Jadi nggak perlu lihat sampai berbulan-bulan ke belakang, nggak perlu ya. 3 minggu terakhir. Ya kalau ada waktu silakan dibaca-baca, dinonton ya, seperti itu ya. Dan jangan lupa juga mencatat, pasang aja automatic order buy ya, seperti itu kalau mau buy ya, kalau sudah berhasil naik ke atas garis-garisnya. Jadi fokusnya di garis-garis yang sudah diberikan, tinggal ikutin aja sambil pasang trailing stop dan stop loss ya. Jadi kurang lebih cukup ya, saya langsung masuk ke pembahasan sahamnya. Jadi saya bahas langsung sahamnya untuk hari ini. Sebentar ya. Saya langsung masuk ke BBKP ya. Yang pertama ya. Jadi BBKP ini Bank KB Bukopin Pak Sunar. Ini garis-garisnya sudah saya berikan ya. Jadi tinggal pasang automatic order yang ikutan ya lumayan dapatnya ya. Dari 428 ke atas, 444, 460 ke atas ya. Bahkan 488 ke atas sudah saya kasih garisnya. Ini 505 Pak Sunar. Oh, ini kan hari ini mentok di 505 ya. Jadi pas di garis-garisnya Pak Sunar berikan ya. Jadi lumayan akurat ya. Kalau mau tambah lagi ya tunggu aja, kalau naik ke atas 505 tambah lagi ya. Itu bagi yang sudah punya. Jadi tambah lagi kalau dia naik lagi ke atas 520 tambah lagi dan seterusnya. Target price-nya ya 540 terdekatnya. Kalau dia berhasil naik ke atas 540, target berikutnya dia akan menguji Fibonacci ini ya. Retracement 38,2%-nya ya. Di area sekitar 550-an ya. Kalau dia naik lagi ke atas 550, kemudian target berikutnya adalah 590 ya. Itu kurang lebih untuk BBKP kalau mau tambah lagi atau average up ya. Jadi ikutin aja garis-garis yang sudah diberikan. Kalau yang sudah punya, pasang aja trailing stopnya di 488 dan 480. Jadi pasang automatic order ya. Kalau yang nggak tahu pasang automatic order ya tanya di customer service sekuritasnya ya. Kalau yang pakai Mirai Asset bisa tanya saya caranya gimana untuk pasang automatic order. Jadi silakan komentar kalau mau tanya ya di bagian komentar di deskripsi video di bawah ini ya. Kemudian yang mau buy on weakness Pak Sunar, ini kan sudah breakout. Tapi saya takut kalau buy high sell higher, ya buy-nya di mana? Tunggu buy on weakness, tunggu di sekitar area 460 sampai 450. Artinya kalau misalnya ya, saya nggak mendoakan atau mengatakan bakalan downtrend, enggak ya. Kalau misalnya dia koreksi, kita tunggu di bawah 460. Artinya kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 460, barusan kita buy. Tapi kalau belum mantul ke atas 460 ya jangan buy dulu, karena dia akan kecenderungan turun lagi, testing lagi area support bawahnya ya, bisa 428, bisa 396 ya. Jadi pasang aja trailing stop kalau sudah buy ya. Tapi buy-nya tunggu kalau naik ke atas 460 buy. Naik lagi ke atas 472 tambah lagi dan seterusnya seperti itu. Itu untuk BBKP ya. Nah, ini average up nanti 505 ke atas tambah lagi kalau naik ke atas 505 ya. Tambah lagi kalau naik ke atas 520 dan seterusnya. Jadi fokusnya di garis-garis yang sudah saya berikan. Tinggal kalau perlu di print dicatat aja ya. Kalau nggak kalau males print ya dicatat aja. Kalau di print kan lebih jelas ya seperti itu ya. Ya mudah-mudahan cukup ya. Berikutnya untuk analisa saham harian untuk BBYB Bank Neo Commerce ya. Jangan takut ketinggian ya. Jadi sebelumnya saya sudah sering sebutkan prinsip saya ya. Saya nggak memegang prinsip bandarmologi enggak ya. Saya fokusnya di pergerakan harganya, analisa teknikal. Saya menganut klasik TA ya. Jadi di klasik TA itu saya ulang lagi ya. Pertama ya, harga terbentuk karena permintaan dan penawaran. Kalau permintaan lebih besar dari penawaran, harga akan cenderung naik ya, seperti itu. Kalau sebaliknya permintaan lebih kecil dari penawaran, biasanya harga akan cenderung turun. Yang kedua, tren akan tetap berlangsung kecuali ada konfirmasi pembalikan arah. Jadi selama dia uptrendnya masih bagus, jangan tanya terus pasti bisa naik atau enggak.
tentu saja dia masih bisa naik ya. Jadi selama uptrendnya masih kuat ya, seperti itu ya. Kecuali kalau ada konfirmasi pembalikan arah. Contohnya seperti apa Pak Sunar? Nah ini kan dia sudah naik beberapa hari kan, kemudian dia koreksi merah ya. Ini belum tentu pasti ya. Kemudian berikutnya kita lihat, oh dia ternyata berusaha naik tapi dia lower high dalam sebelumnya. Ya ini ada kemungkinan sudah berbalik arah. Berbalik arah itu dalam arti bukan langsung dari uptrend, ini sebelumnya uptrend ya, breakout ya, breakout hari ini ya. Kemudian turun, oh dia bakalan koreksi lagi ke bawah, enggak ya. Karena berbalik arah bisa aja dari uptrend dia berbalik arah ke sideways. Jadi ini contohnya dia balik arah ke sideways. Kalau sideways ya lanjut terus selama dia belum ada konfirmasi breakout dari ini resistennya swing high-nya, ini garisnya sudah saya kasih ya 690 ya. Ya dia masih akan cenderung sideways. Kalau dia sudah berhasil breakout ke atas ya dia akan berbalik arah ke uptrend ya. Jadi seperti itu ya. Jadi trading saham itu mudah asal kita tahu caranya, garis-garisnya sudah diberikan dengan mudah ya. Ini adalah Fibonacci extension 127,2% sudah tercapai. Jadi saya tarik garis Fibonacci extension dari 2 titik ya. Sebelumnya ini saya tarik swing low di sini, swing high di sini. Itu Fibonacci retracement-nya ya. Kemudian karena dia breakout ya, kita tinggal tarik extension-nya. Jadi kita tinggal ikut-ikutin aja garis-garis yang sudah diberikan. Mudah banget ya seperti itu ya. Nah, jadi kita nggak perlu terlalu khawatir. Berikutnya kalau dia berhasil naik ke atas 1175, target berikutnya adalah di 1400 ya, di Fibonacci extension 161,8% seperti itu ya. Jadi yang saya berikan ini bukan ilmu ngawur, enggak ya, ada dasarnya. Jadi ada yang komentar negatif sebelumnya, oh Pak Sunar analisanya ngawur, jadi nggak ada abnormologi, nggak asik gitu ya. Karena perbedaan pandangan dasarnya ya, karena saya pakai analisa dasar klasik TA yang sebenarnya ya, dari pondasi buku teori ya, dari zaman dahulu kala beberapa ratus tahun yang lalu ya, dari zamannya Charles II ya. Seperti itu ya, kurang lebih cukup. Oke, berikutnya untuk analisa saham BABP. Nah, BABP di sini ternyata masih bisa naik lagi Pak Sunar. Bentar, tadi sudah ya. Oh sebentar, untuk BBB sudah ya. Oh Mas Pak belum ya. Yang sudah punya untuk BBB ya, pasang aja trailing stopnya di 1050 dan 1975 ya. Jadi ikutin garisnya. Kalau 1175 ke 1050 terlalu jauh Pak Sunar ya, pasang aja di 1150 dan 1050 untuk trailing stopnya. Kalau mau buy on weakness sebelumnya saya sarankan di 760 sampai dengan 800 untuk BBB ya. Jadi kalau berhasil higher high saya naikkan, buy on weakness-nya tunggu di area 920 sampai dengan 975. Artinya kalau dia misalnya koreksi di bawah 975, kita tunggu kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 975 barusan buy. Naik lagi ke atas 1050 kita tambah lagi buy up atau average up ya, seperti itu ya. Kalau naik lagi ke atas 1175 kita tambah lagi ya, seperti itu ya. Target berikutnya adalah 1400 gitu ya. Jadi belinya bertahap aja antara 1175 dan 1400. Kalau mau tambah lagi ya silakan, setiap kelipatan Rp50 ya. Jadi 1225 tambah lagi 1275 tambah lagi dan seterusnya sampai target 1400. Kalau dia masih berhasil naik ke atas 1400, targetnya kalau di Fibonacci extension 261,8% itu di 2100 ya. Nah, apakah tercapai Pak Sunar? Ya kita tidak akan bakalan tahu ya apakah tercapai atau tidak. Tapi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1400, ya pasang aja setiap kelipatan Rp200 ya. Jadi berikutnya targetnya adalah 1600, kemudian 1800 dan seterusnya ya. Jadi kurang lebih untuk BBB cukup ya. Uptrendnya masih cukup bagus. Kalau mau buy sekarang boleh aja, asalkan pasang stop lossnya di 1150 dan 1050. Tapi belinya bertahap aja ya. Naik lagi ke atas 1225 tambah lagi, naik lagi ke atas 1275 tambah lagi dan seterusnya. Jadi setiap kelipatan 50 ya. Kurang lebih cukup ya untuk BBB. Berikutnya untuk BABP ya. Jadi BABP ini dia masih bisa higher high, higher low ya. Sudah ini ya, 500 sudah terkena ya. Jadi saya sudah bahas ini sudah lama banget ya, sebelum dia breakout ke atas 450. Saya malah sudah sebutkan kalau naik ke atas 450 tambah lagi. Naik lagi ke atas 500 tambah lagi. Iya, tambah lagi ya. Jadi enak ya, tambah lambat terus ya. Nah, sekarang Pak Sunar, kalau sudah punya bagaimana? Ya, pasang aja trailing stop seperti itu ya. Nah, pasangannya di mana? Ya, kalau sudah punya pasang trailing stopnya di low-nya hari ini ya. Jadi kalau kita lihat di low-nya hari ini 476. Pasang aja di sana. Jadi untuk jaga-jaga, kalau dia misalnya turun di bawahnya itu ya kita jual dulu sebagian. Nanti kalau turun lagi di bawahnya garisnya yang di bawahnya lagi, ini kan 450 ya, jual dulu semuanya. Jadi pasang trailing stopnya seperti itu ya. Kemudian Pak Sunar,
Ini kan uptrendnya masih bagus. Nah, kalau mau buy sekarang boleh nggak? Kalau mau buy on weakness ya tetap tunggu di area ini ya. 340 sampai dengan 360. Kalau dia koreksi, barusan mungkin tunggu di sekitar area ini. Ya, seperti itu ya. Artinya kalau dia sudah berhasil naik lagi, rebound ke atas 360, barusan kita buy. Itu kurang lebih untuk BABP ya. Kalau buy on weakness. Kalau buy high sell higher, mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh saja, tapi buy-nya bertahap aja, jangan terlalu banyak. Nah, kenapa Pak Sunar jangan terlalu banyak? Kita lihat patternnya di sini ya. Sideways, naik 1-2 hari aja ya, kemudian dia sideways ya. Nah, ini 1-2-3 hari. Nah, ini tapi kan kenaikannya dia masih cenderung ini kalau kita lihat bodinya dia pendek ya dibandingkan sebelumnya ya. Jadi ada kemungkinan mungkin dia sideways dulu seperti itu ya. Jadi belinya jangan terlalu banyak kalau mau buy high sell higher ya. Buy high sell higher ya. Jadi nanti naik lagi ke atas 500 tambah lagi, atau tunggu berikutnya ya, naik lagi ke atas 550 tambah lagi. Nah, berikutnya lagi Pak Sunar, naik lagi ke atas 600 tambah lagi ya, naik lagi ke atas 650 tambah lagi. Jadi saya gunakan acuan setiap lipatan Rp50. Kalau kita tarik Fibonacci extension dari ini ya, dari titik breakoutnya dia yang terakhir ya, maka kita dapatkan untuk Fibonacci extensionnya 161,8%, maaf 127,2% dulu ya. Itu di sekitar area 550. Dan berikutnya untuk Fibonacci extension 161,8% itu di area 680. Di sini 650 saya kasih untuk checkpointnya ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 650 silakan tambah lagi kalau mau ya. Target price-nya ya di Fibonacci extension 161,8% di 680. Itu untuk BABP. Katanya sih ada aksi korporasi, tapi saya nggak tahu ya. Silakan cek beritanya. Kalau ada yang tahu silakan komentar ya di bagian komentar ya. Saya di sini hanya fokus ke analisa teknikalnya. Nggak tahu ada berita apa, apakah ada right issue dan sebagainya. Nanti silakan cek ya. Oke, berikutnya untuk Sen. Sen juga sudah saya bahas ya di analisa saham mingguan ya. Tadi di awal-awal saya sudah sebutkan, bukan karena sudah naik tinggi kemudian saya bahas ya, jangan salah paham ya. Sebelumnya sudah saya bahas, ini bahkan saya sebutkan mengenai formasi rounding bottom ya. Kalau kita lihat bukunya Thomas Bulkowski, rounding bottom ya. Ya, ini chart patternnya kalau dia breakout, target price-nya bisa sampai 580 ya kenaikannya, bisa sampai ke sana. Tapi nggak selalu pasti 100%. Kalau saya sih optimisnya ya minimal ya Fibonacci extension 261,8% di 420 tercapai ya. Ini sudah saya sebutkan juga. Jadi yang rajin nonton, mencatat dan buy ya. Profitnya sudah luar biasa ya. Biasakan jangan bertanya-tanya terus ya. Biasakan rajin, tinggal intinya gampang aja ya. Tinggal ikutin aja garis-garisnya ini untuk pemasangan trailing stop dan stop loss. Untuk average up juga sama ya. Jadi jangan terlalu tanya terus apakah masih bisa naik lagi Pak Sunar ya. Nanti bukannya saya nggak mau jawab atau nggak sabar ya. Ya bosen ya. Lama-kelamaan kok banyak banget yang tanya saya seperti itu. Ini sudah saya gambarkan juga ya. Ini kalau dipasang trend line-nya, kalau pakai trend line ya, ini sudah breakout. Nah, breakout berarti jual Pak Sunar. Ya, kita pasang trailing stop-nya aja di 374 dan 354 sudah saya berikan. Kalau mau buy on weakness sebelumnya di 280 sampai 302. Loh kok nggak dikasih Pak Sunar? Ya biasanya saya sudah sebutkan ya. Kalau buy on weakness nggak dikasih, ya kita buy high sell higher. Kalau dia berhasil breakout naik ke atas 354 buy. Saya sudah sebutkan di analisa saham sebelumnya. Bukan karena sudah naik tinggi kemudian dibahas, enggak ya. Saya enggak pakai clickbait seperti itu ya, karena naik tinggi saya bahas, enggak ya. Ya saya bahas karena kelanjutannya seperti apa gitu, apakah bisa naik lagi ya. Seperti itu ya. Jadi jangan salah paham. Itu untuk Sen kurang lebih sudah cukup ya. Jadi pasang aja trailing stop dan stop loss. Kalau mau buy sekarang pasang stop lossnya di 374 dan 354. Nanti naik lagi ke atas 394 tambah lagi, naik lagi ke atas 420 tambah lagi. Nah, berikutnya antara 420 sampai dengan 500. Nah, itu setiap kelipatan berapa Pak Sunar? Ya setiap kelipatan Rp20 aja ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 440 tambah lagi gitu ya. Jadi kita belinya bertahap aja, itu bagi yang mau buy high sell higher, buy-nya bertahap ya. Uptrendnya masih cukup bagus, ini breakout ya. Apakah ada aksi korporasi, right issue dan sebagainya? Silahkan cek beritanya sendiri ya. Saya nggak bahas ya. Saya hanya bahas analisa teknikalnya. Berikutnya untuk BGTG ya. Jadi BGTG ini dia berhasil naik lagi ya, lower low, tapi dia masih belum breakout ke high-nya sebelumnya ya. High-nya sebelumnya di 326 ya. Jadi ini garis-garisnya sudah saya berikan ya. Setiap penglipatan Rp20 aja kalau mau tambah lagi. Yang sudah punya ya pasang aja trailing stop-nya di 300 dan 285. Kemudian buy on weakness sebelumnya saya sebutkan di area 246 sampai 264 ya. Jadi intinya kalau dia koreksi di bawah 264, kita belinya tunggu kalau sudah berhasil naik ke atas 264 barusan buy.
Banyak bertahap ya, naik lagi ke atas 275 tambah lagi, naik lagi ke atas 285 tambah lagi, dan seterusnya. Jadi nggak perlu takut nggak, tapi jangan terlalu agresif juga seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya untuk analisa saham BGTG ya, seperti itu ya. Berikutnya untuk analisa saham PEX ya. Sebentar, saya mau cek sesuatu di sini. Berikutnya untuk PEX ya. Hari ini PEX naik tinggi ya. Ini arah sepertinya ya. Sebentar saya cek dulu ya. Saya masih belum bisa buka program sekuritas ya. Nanti silakan dicek ya. Ini dia tanggal 4 Agustus ya. Ini kalau kita lihat 104 sudah naik ke atas ya untuk PEX ya. Jadi kalau kita lihat di sini, yang sudah punya pasang aja trading stopnya di 104 ya. Kalau mau pasang lagi di bawahnya ya 100, ya pakai acuan 100 saja ya. Sebentar. Di swing high-nya ini ya 102 ya. Jadi pasang aja trading stopnya di 104 dan 102. Itu bagi yang sudah punya. Kemudian bagi yang belum punya, kalau mau buy on weakness-nya di area ini ya 89 sampai 92. Artinya kalau dia misalnya koreksi, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 92 buy ya. Naik lagi ke atas 97 buy lagi, seperti itu ya. Jadi buy-nya bertahap. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja, asalkan pasang stop loss-nya di 104 dan 102. Nanti kalau dia berhasil breakout ke atas 113, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Kalau dia breakout ke atas 113, berikutnya adalah dia akan menguji 124 ya. Ini swing high-nya di sini. Kalau dia naik lagi ke atas 124, berikutnya lagi 134. Naik lagi ke atas 134, target berikutnya adalah 150 dan 168. Itu untuk PEX ya. Jadi ada kemungkinan dia akan menguji rounding bottom yang besar ini ya. Kalau dia naik ke atas 124, dia breakoutnya lumayan bisa tinggi ya. Jadi saya gambarkan kira-kira patternnya. Kalau dia breakout 124 ya, dia kemungkinan bisa naik sampai dengan di level 200 ya. Gitu ya. Ya, tapi ya belinya bertahap aja ya. Seperti itu, jangan terlalu banyak. Memang sebelumnya PEX ini dia fundamentalnya jelek banget ya. Dan dengan harga sekarang memang harganya cukup mahal ya, terus terang aja ya. Price book value-nya cukup mahal. Entah kenapa ada berita positif karena sudah dinyatakan oleh OJK sebelumnya ya, adalah bank yang sehat katanya gitu ya. Tapi sehat belum tentu kedepannya bakalan bagus ya. Ya bukan berarti bakalan jelek, enggak ya. Ya kita fokus saja ke pergerakan harganya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan ya. Tinggal ikutin aja, kalau mau tambah lagi tinggal ikutin garis-garisnya. Kalau misalnya berhasil naik ke atas 113 tambah lagi, naik lagi ke atas 124 tambah lagi. Kalau misalnya sudah naik ke atas 124, di tengah perjalanan dia gagal turun di bawah 120 ya. Ya mulai pasang trailing stop seperti itu ya. Jadi trailing stop itu artinya untuk melindungi keuntungan yang sudah didapat. Kalau stop loss kan untuk menghindari dari kerugian yang lebih jauh ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk analisa saham untuk BBHI ya. Jadi setelah sideways kemudian dia breakout ya. Dia sudah menjalankan proses right issue ya. Jadi saya sudah sebutkan sebelumnya, kalau sudah punya, selama dia berada di atas 2300 sebenarnya masih cukup potensial untuk breakout naik ke atas 3640 ya. Jadi hari ini naik tinggi, yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di garis-garis yang sudah saya berikan ya, di 3000 dan 2800. Jadi kalau 3000 belum pasang ya pasang aja di 2800 untuk trailing stopnya. Stop loss maksimumnya di 2300. Yang mau buy sekarang Pak Sunar, kira-kira boleh buy nggak? Mau buy sekarang boleh aja, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Buy-nya bertahap karena ini dekat dengan resisten terakhir ya. Dia memang sideways di sini ya areanya ya. Jadi kalau dia berhasil breakout lagi, barusan kita tambah lagi. Jadi belinya bertahap aja. Sekarang beli, pasang stop loss-nya di 2800. Kalau dia naik lagi ke atas 3250 tambah lagi. Naik lagi ke atas 3640 tambah lagi ya, seperti itu ya. Kalau mau buy on weakness Pak Sunar, saya belum menyarankan buy on weakness ya. Kalau mau buy on weakness ya mungkin buy sekarang ya. Maksud saya bukan buy on weakness tunggu di bawah, enggak ya. Karena kalau dia turun di bawahnya 2300, dia cenderung akan resiko turun lagi ke bawah makin jauh ya. Bukan berarti kalau di bawah 2300 kita bisa buy on weakness di bawahnya ya, enggak ya. Jadi jangan salah paham. Sebelumnya memang ini supportnya ya. Jadi dia breakout tinggi ya. Jadi kalau dia breakdown dari 2300 ya ada kemungkinan dia turunnya lumayan dalam ya. Ya nggak mesti downtrend enggak ya. Yang mudah-mudahan masih berusaha naik lagi ke atas
target price berikutnya kalau breakout ke atas 3640 adalah target price-nya di 4300, 4700 dan 5000 ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Kurang lebih cukup ya untuk BBHI. Berikutnya untuk MLPL ya. Dia sudah bahas. Memang selama dibahas di bawah 630, kita kalau mau buy masih spekulasi buy ya, jangan terlalu banyak ya. Walaupun hari ini dia higher high, ini garis-garisnya sudah saya berikan ya. Yang sudah punya tinggal pasang aja trailing stopnya ya. Sudah saya 570 dan 540 ya. Kalau misalnya belum pasang ya, pasang aja di 540 dan 520. Maksimum stop lossnya di 482. Ya, kalau mau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Boleh-boleh saja tapi jangan terlalu banyak ya. Karena dia masih di bawahnya 630, masih resiko sebenarnya. Kita belinya nyantai aja ya. Naik ke atas 570 kita tambah lagi, naik lagi ke atas 605 tambah lagi. Naik lagi ke atas 530 tambah lagi. Loh Pak Suntar, ini sebelumnya sudah Pak Suntar sebutkan naik ke atas 570 tambah lagi. Nah ini di sesi kedua break ternyata dia turun di bawahnya 570. Ya harusnya Anda kalau sudah pasang buy order ya 570 ke atas buy. Nah ini kan dia sudah sampai tinggi 595 ya. Ya harusnya Anda sudah pasang trailing stop. Kalau di Mira Asset kita bisa pasang automatic sell order ya. Jadi automatic order kalau dia turun di bawah berapa dia automatic jual ya, seperti itu ya. Kita bisa pasang melebihi dari saham yang kita punya ya. Tinggal nanti kalau nggak cukup saldonya ya dia auto reject sendiri ya. Jadi seperti itu ya. Tinggal pasang automatic order. Jangan tanya terus apakah bisa naik Pak Sunar gitu. Apakah masih bisa bagus gitu ya, bisa hold ya atau bisa tambah lagi. Ya kan sudah saya bahas, tinggal ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan ya. Jadi ini untuk 8 saham sudah saya bahas di bagian pertama ya. Jadi minta nanti silakan lanjut ke bagian kedua ya. Jadi sementara cukup untuk 8 saham, nanti bersambung ke bagian kedua. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Di akhir kata ya, yang belum join jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, kemudian jangan lupa komen atau saran ya. Kurang lebih sekian ya. Salam sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin ya.